Salam Nusantara dimanapun berada, eh, teman-teman. Saya berharap dalam keadaan yang sehat walafiat. Saat ini suasana sedikit mendung menjelang senja yang sangat luar biasa sekali. Saya akan mengajak teman-teman berbagi atau bercerita bersama terkait soal, ya sebenarnya ini agak-agak sedikit terlambat, tetapi tidak ada salahnya kita berbagi cerita. Jadi topik kali ini yaitu menjadi guru sekaligus YouTuber. Bisa atau enggak? Yuk kita bisa sharing bersama. Hakikatnya seorang guru pada prinsipnya adalah manusia pembelajar sejati yang harus terus-menerus belajar untuk menjaga martabatnya sebagai seseorang profesional melalui upaya pengembangan diri, dan harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ini berawal dari pandemi Covid di tahun 2019, meskipun sekarang sudah tahun 2022 di awal tahun, menjadikan semua sekolah melaksanakan program pembelajaran jarak jauh, tidak terkecuali baik itu di daerah maupun di ibu kota. Sesuai instruksi menteri yang pada saat itu Mas Nadiem Makarim, terhitung mulai pertengahan Maret tahun 2020 ya, semua siswa diwajibkan belajar dari rumah. Ya, dengan demikian guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung pada saat itu. Kegiatan pembelajaran tanpa bertatap muka secara langsung ini hingga saat ini pun masih terjadi. Apalagi di tahun 2022 ini ada yang namanya Omikron ya. Jadi yang tadinya sudah sempat tatap muka terbatas, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru, kita tetap dalam situasi pembelajaran online. Kita tidak tahu, nobody know ke depan seperti apa. Karena para peserta didik telah terbiasa dibimbing secara langsung untuk menerima materi pembelajaran dan secara online, maka hal ini bisa dijadikan tradisi baru di mana kondisi yang mengharuskan guru dan peserta didik belajar di waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut, ya kan? Nah, dalam situasi yang demikian, sangat mungkin bahwa guru lantas menyerahkan pembelajaran pada orang tua. Lalu, guru hanya memberikan tugas sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran mandiri tersebut. Namun, sebenarnya guru tetap bisa melakukan perannya sebagai fasilitator sekaligus mentransfer ilmu kepada para peserta didiknya. Bagaimana caranya? Guru bisa menjadi seorang YouTuber. Seperti yang kita ketahui, pelajar saat ini tidak lepas dari keberadaan smartphone. Sebagian besar dari mereka juga menjadi penikmat YouTube. Seperti yang dilansir beberapa media penelitian segala macam, bahwa menunjukkan anak-anak usia 10-14 tahun memang belum bermain di media sosial. Namun mereka malah sering menonton video, salah satunya di YouTube. Sayangnya, konten-konten yang berada dalam YouTube tidak semuanya layak untuk menjadi tontonan bagi anak-anak seusia tersebut di usia 10-14 tahun. Berdasarkan data ternyata YouTube adalah aplikasi yang paling banyak diinstal oleh orang-orang di Indonesia. Menyusul di urutan kedua adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini hasil data. Lalu manfaat apakah yang bisa kita peroleh dari fakta yang saya ucapkan tersebut adalah: 1. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber, 1 adalah potensi viewer di Indonesia sangat besar. 2. YouTuber adalah profesi yang semakin menjanjikan
di masa depan. Ketiga, channel YouTube dapat dijadikan sebagai tempat menuangkan ide dan konsep pembelajaran yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Ya, atas dasar alasan tersebut, manfaat YouTube sebagai salah satu alternatif pembelajaran di masa pandemi ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Dengan menggunakan YouTube sebagai wadah pentransfer ilmu, guru juga bisa mengembangkan kreativitasnya. Konten yang dibuat tentu saja disesuaikan dengan materi pada saat itu. Lalu, tugas orang tua siswa adalah melakukan pengawasan agar anak-anak benar-benar memanfaatkan smartphone-nya untuk belajar. Hal ini juga saya lakukan sejak di awal-awal tahun ya, dan terus berlanjut di akun YouTube ini, di akun YouTube Fajar Drunaf. Sebenarnya channel saya sudah sangat lama, tetapi sudah saya aktifkan kembali ketika adanya pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Setiap kegiatan-kegiatan pembelajaran bukan hanya melalui transfer materi saja, namun tugas guru adalah juga sebagai mendidik. Jika video materi yang terkadang saya buat di channel YouTube saya, adapun juga tugas mandiri yang saya berikan melalui Google Classroom, dan proses kegiatan belajar mengajar atau proses KBM saya lakukan secara berganti-ganti model, tidak monoton. Contoh misalkan di minggu pertama tiap bulan saya hadir bersama peserta didik melalui Zoom meeting, dan itu hampir terus berlanjut sampai sekarang. Proses pembelajaran tentu saja bermuara pada penilaian sebagai bentuk refleksi. Jika YouTube adalah wadah saya untuk memberikan ilmu atau materi pembelajaran kepada peserta didik, maka proses penilaian saya lakukan dengan membuat Google Form berisi soal-soal yang menyangkut isi materi yang saya sampaikan dalam video. Dengan mengetahui jawaban peserta didik, saya sebagai guru bisa sekaligus mengecek apakah peserta didik benar-benar memperhatikan isi video tersebut atau tidak. Sebetulnya, guru juga bisa mengaktifkan kolom komentar lalu meminta peserta didik yang telah menonton video untuk memberikan respon komentar. Cara tersebut juga bisa dipakai untuk mengecek apakah peserta didik menyimak pembelajaran ataupun tidak. Intinya adalah jangan sampai di saat pandemi ini peran guru sebagai seorang fasilitator atau transfer knowledge hilang dan bergeser hanya sebagai pemberi soal saja. Mungkin di saat seperti ini banyak siswa merindukan sosok gurunya bisa hadir menemani mereka untuk belajar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya guru menunjukkan kreativitasnya menjadi seorang YouTuber dengan konten materi pembelajaran masing-masing. Bukan hanya bermanfaat untuk siswa sendiri, bisa saja konten itu akan ditonton banyak pelajar di seluruh negeri, bahkan di dunia tentunya. Seperti beberapa video yang teman-teman bisa lihat. Dan ini hanyalah salah satu sharing saya bercerita bagaimana guru bisa menjadi seorang YouTuber. Nah, sekali lagi, pandemi COVID-19 mengajarkan saya begitu banyak hal. Di samping jadi selalu berada di dekat keluarga, jadi banyak memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama segala sesuatunya yang berhubungan dengan era digital dan dengan berkecimpung di dunia per-YouTubean. Alhasil, selain saya bisa memberikan ilmu kepada peserta didik di sekolah saya pun bisa memberi sumbangsih pada banyak masyarakat di tempat lain tentang informasi atau tontonan yang bermanfaat. Nah, masih ragu teman-teman guru di seluruh Nusantara untuk langsung terjun menjadi seorang YouTuber?
saya kembalikan ke penonton semuanya, ke rekan-rekan semuanya di seluruh Nusantara. Apa yang saya sampaikan tidak lepas sekali lagi dari kita sharing, bercerita. Nanti silahkan kita sharing lanjutkan di kolom komentar. Silahkan diketik di kolom komentar tentang apa yang sudah saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu dan salam Nusantara.